Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat jasmani dan rohani, sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk dapat mensyukuri setiap anugerahnya, kemampuan bersabar atas segala ujiannya, dan juga kemampuan ridha terhadap segala ketetapan qada dan qadarnya. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri tadabbur kita surah Yunus. Dan minggu lepas kita bicara ayat yang ke-61 daripada surah Yunus. Ayat yang menciptakan 2 poin daripada 4 poin kepercayaan kita terhadap qada dan qadar. 2 perkara daripada 4 perkara yang berkaitan dengan al-iman bil qada dan qadar. 2 itu ada dalam surah Yunus ayat 61 itu. Apa dianya? Percaya pada qada dan qadar. Tingkat pertama yakni meyakini akan ilmu Allah. Itu yang telah saya sampaikan. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Sama ada yang telah, yang sedang, dan yang akan. Dan ini dinyata dalam ayat yang ke-61 itu Allah berfirman, illa kuna alaikum syuhudan. Itu sebagai dalil akan ilmu Allah yang mutlak sifatnya. Dan poin yang kedua dalam ayat ini berkaitan dengan iman qadar, yakni al-kitabah, ketetapan, ketentuan, bahwa segala sesuatu sebelum ianya berlaku Allah telah tetapkan, Allah telah tulis semenjak zaman azali di Lauh Mahfuz. Itu yang dinyata oleh Allah di penutup ayat itu, illa fi kitabim mubin. Melainkan semuanya telah berada dalam kitab,
keputusan, ketetapan. Dan ketetapan itu amat-amat terang lagi nyata. Itu saya katakan ada dua perkara yang disebut oleh Allah dalam ayat ini berkaitan dengan maratu bil iman, bil qada dan qadar. Sementara dua yang lainnya, yakni al-masyiah, meyakini akan kehendak Allah. Segala sesuatu berlaku karena kehendaknya, dan yang keempat, yakni al-ijad, al-khalqu, menciptakan, mewujudkan. Segala sesuatu Allah mewujudkan. Kan ada 4 perkara yang berkaitan, ada 4 tingkatan kaitan dengan al-iman, al-qada dan qadar. Jadi kesimpulan ringkasnya, ayat 61 surah Yunus ini, ia bicara tentang ilmu Allah dan kitabatullah. Kaitan dengan ilmu Allah dan kitab Allah. Kitab di sini maknanya keputusan, ketetapan yang Allah telah tetapkan semenjak zaman azali sebelum Allah mencipta apa yang Dia hendak cipta. Memang ada perbezaan antara kitab dan ilmu. Ya. Kalau ilmu sudah jelas, innahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu makana wa ma sayakunu wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma huwa kain. Bahkan wa ma lam yakun lau kana kaifa yakun. Tentang ilmu Allah yang sifatnya mutlak, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku, bahkan apa yang tidak berlaku, jika sekiranya ia berlaku, bagaimana ia berlaku. Itu yang telah kita pelajari. Itu ilmunya. Sementara kitabullah, kitab Allah, jadi catatan Allah, ketetapan Allah yang sabitun. Kitab Allah yakni suatu yang sabitun la yukhalliful haq. Yang telah tetap, telah nyata. Yang tidak menyalahi kebenaran. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Ia bersifat tetap terhadap apa yang akan berlaku sebelum ia berlaku. Sebelum ia berlaku. Ilmu Allah yang bersifat mutlak mengetahui segala sesuatu, yakni ilmu ihatah, meliputi bi a'malil ibad ittirariyan kana am ikhtiyariyah. Ilmu Allah dengan ilmunya mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hambanya, sama ada yang dilakukan oleh hambanya itu termasuk perbuatan yang mukhayyar, pilihan hamba itu, atau perbuatan yang musayyar, perbuatan yang dipaksakan. Pagi ini kita berada di majlis ini. Kita memilih untuk berada di majlis ini. Allah tahu ini perbuatan mukhayyar kita. Mukhayyar kita. Tapi selama ini kita tak pernah menyadari yang jantung kita sebenarnya sedang bekerja kuat. Pam darah. Itu bukan kehendak kita. Bahkan kita tidak dilibatkan sama sekali. Itu namanya perbuatan musayyar. Dan Allah ketahui. Sebab itulah ilmu Allah meliputi segala-galanya. Dinyata dalam ayat itu disebutkan keadaan kamu macam mana pun juga. Ya. Apa yang kamu baca, apa yang kamu sedang buat. Dan lain sebagainya. Bermakna a'malul ibad fi ilmillahi wa kitabatihi. Saya coba ringkaskan, sekarang ini penting. A'malul ibad fi ilmillah wa kitabatihi. Perbuatan hamba kita lah,
sama ada perbuatan yang mukhayyar atas pilihan kita, atau perbuatan yang musayyar, perbuatan yang telah diprogramkan, dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak ada pilihan, semuanya itu dalam ilmu Allah dan juga dalam ketetapannya. Tidak akan keluar. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan imma pilihan kita wa imma bukan pilihan kita yang keluar daripada ilmu Allah atau yang tidak diketahui oleh Allah sebelum ia berlaku. Tidak ada perbuatan kita sama ada mukhayyar atau musayyar yang tidak telah tercatat ianya. Yang tidak ianya telah tercatat sebelum ia berlaku. So, a'malul ibad semuanya itu ada di dalam ilmu Allah dan ketetapannya. Inna kullama yasduru minal ibadi min hasanatin aw sayyiatin wa aqwalin wa af'alin. Sesungguhnya apa saja yang keluar daripada diri hamba, sama ada berupa kebaikan ataupun keburukan, sama ada ucapan atau perbuatan, sama ada yang zahir maupun yang batin, Masya Allah. Sajjiluhul malaikat kiram min bidayati hayatihi ila nihayatiha. Pertama, ia telah diketahui dan dicatat oleh Allah sebelum berlaku. Yang kedua, bila telah berlaku, kita sedang buat, kita sedang cakap, disuruh malaikat untuk merekodkannya. Di sini ada dua. Saya ulangi. Sebelum kita berada di forum ini, majlis ini, jamaah, Allah sudah tahu dan Allah sudah tetapkan. Dan sekarang betul-betul kita berada di majlis ini. Ya. Lalu malaikat yang disuruh oleh Allah untuk merekodkannya, malaikat tulis, oh hamba si fulan pada di sini. Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh kita 1 tahun akan datang. Sudah ada dalam ilmu Allah, sudah ada dalam kitab Allah. Lalu nanti bila setahun akan datang kita telah melakukan apa yang Allah ketahui, sama ada baik atau buruk, ucapan atau perkataan, malaikat yang disuruh Allah untuk mencatat, malaikat mencatatnya. Mencatatnya. Di sinilah ada nanti perbezaan antara apa yang Allah ketahui dan Allah telah tetapkan semenjak zaman azali dengan apa yang malaikat tak catat. Malaikat bukan mencatat sebelum kita melakukan. Malaikat akan merekodkan selepas kita melakukan. Jadi malaikat itu disuruh oleh Allah merekodkan amalan kita selepas berlaku. Sebelum, malaikat tak boleh tulis. Mana malaikat tiba dah tulis, hamba ini akan buat ini tahun depan, tak. Lepas berlaku perbuatan kita lakukan, baru malaikat. Tetapi, beza dengan ilmu Allah, berbeza dengan kitabatullah, itu telah ada semenjak zaman azali. Sebab zaman azali. Jadi ada perbedaan antara yang ditetapkan oleh Allah zaman azali itu dengan apa yang akan ditulis oleh malaikat. Perbezaannya yang pertama, apa yang Allah tetapkan itu berlaku sebelum perbuatan hamba itu melakukan apa-apa. Sebelum makhluk dicipta. Sementara kitabah malaikat, catatan malaikat itu baru berlaku selepas hamba itu melakukannya. Itu perbezaan pertama. Perbezaan yang kedua, jamaah sekalian, apa yang Allah catat di Lauh Mahfuz itu tidak akan berubah-ubah. Tadi dinyatakan sabit. Sabit. Sementara yang diberitahukan kepada malaikat itu berubah. Itu berubah, bersyarat.
Itu bersyarat. Sebagai contoh, umpamanya saya ingin sampaikan, ini sekadar contoh ya, mungkin pernah saya sampaikan juga. Kalau kita membaca Al-Quran tentang ajal umpamanya, kita menemukan ayat dalam surah dalam surah An-Nahl kalau tidak salah. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-61, surah An-Nahl ayat 61, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak salah lah, boleh dicek di situ. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu An-Nahl 61 kalau saya tidak salah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu Allah yang berfirman. Maka apabila telah tiba ajal mereka manusia, la yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak boleh mentakhirkan, menangguhkan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak boleh menyegerakan. Cepat sesaat pun tak boleh, lambat sesaat pun boleh, ngam. Tetap itu dalam rekod Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dicipta. Itu dalam ilmu Allah, itu dalam catatan Allah. Tentang bila masanya, bila datanya, itu tak ada siapa yang diberitahu. Ya. Jadi kalau kita baca surah An-Nahl ayat 61, itu kan tetap tuh. Apa yang Allah telah tetapkan akan berlaku sebagaimana ditetapkan. Tak boleh cepat, tak boleh lambat. Ini tentang aja. Tetapi bila kita baca umpamanya buat hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari, Abi Hurairah, hadis sahih. Baginda bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Sesiapa sahaja yang ingin, yang suka, yang mau rezekinya dilapangkan, dan ajalnya dipanjangkan, umur dipanjangkan, fal yasil rahimahu, maka hendaklah menyambung silaturahim. Coba kalau kita baca hadis sahih ini dan kita kaitkan dengan ayat tadi, kan kita bingung memahaminya, sedikit bingung. Ikut ayat, ajal itu tak boleh cepat, tak boleh lambat. Tak akan jadi panjang, tak akan jadi pendek. Itu sabit, itu dalam kitab Allah, itu dalam ilmu Allah. Kenapa pula tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, siapa sahaja yang mahukan, yang inginkan rezekinya lapang, umurnya panjang, bukan pendek, hendaklah ia silaturahim. Bermakna silaturahim ini boleh memberikan pengaruh yang besar terhadap banyak, lapang atau sempitnya rezeki, panjang atau pendeknya usia. Atau dengan kata lain, bila orang menyambung silaturahim, umurnya jadi panjang. Jika ia suka menjaga silaturahim, umurnya jadi pendek. Macam mana tu? Boleh panjang pendek, boleh dicepat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tak boleh dicepatkan, tak boleh dilambatkan walaupun sesaat. Ya mas sekalian, ialah memanglah hadis ini ada yang memahami, ya, ada yang mengatakan itu yakni kinayah, kiasan saja. Jadi panjangnya umur, rezeki itu sebagai kiasan, makna rezeki semakin berkat gitu. Panjang umur yakni kiasan, walaupun orang itu katalah umurnya 40 tahun, karena itu yang Allah tetapkan. Tapi jika banyak saudara, tidak punya musuh, walaupun seorang semasa hidup banyak buat baik, nanti bila meninggal,
orang pasti akan mengenang terus orang itu. Jadi seakan-akan walaupun dia sudah mati, masih hidup. Itu jika orang yang baik. Berbeza dengan orang yang jahat. Belum mati pun sudah dianggap mati. Dianggap mati. Itu mana kinayahnya. Tapi ada yang memahami hadis tadi makna hakiki. Dia bukan kinayah. Betul-betul bertambahnya usia karena silaturahim itu adalah hakikat. Hakiki. Maksudnya begini, ya. Bertambahnya usia karena bertambahnya umur karena silaturahim itu dinisbahkan pada ilmu malaikat. Ilmu yang Allah berikan pada malaikat pencatat. Allah beritahu, wahai malaikatku, hambaku ini bila dia rajin silaturahim, umurnya akan panjang. Tapi jika ia tidak, dia butuh silaturahim, umurnya akan pendek. Jadi Allah SWT akan memberitahu pada malaikat tentang ilmu ini. Hambaku ini nanti yang kamu nak rekodkan amalnya ini, rajin atau tidak silaturahim. Kalau ia rajin, ya panjang umurnya. Tangguh sikit. Kalau tidak, pendek. Ini binisbati ila ilmil malaikah. Sementara ayat yang 61 daripada surah An-Nahl itu binisbati ila ilmillah. Ilmillah. Dan ilmu Allah SWT tidak akan berubah-ubah tentang ilmu yang Allah berikan pada malaikat itu boleh panjang, boleh pendek. Sehingga ada yang istilahkan ilmu yang ada di sisi Allah, kitab yang itu namanya qada mubram. Sementara ilmu yang Allah berikan pada malaikat tentang umur seorang boleh panjang, boleh pendek, bersyarat tadi qada mu'allaq. Jadi di ini tidak ada percanggahan, tidak ada percanggahan. Katakanlah banyak, jika ia silaturahim umurnya berapa? Umurnya nanti sampai 80. Tapi karena orang ini banyak gaduh, 55 tahun dah mati. Macam itulah. Tapi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala tetap umur seorang tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kalau Allah telah tetapkan 80, ya tidak akan lebih daripada 80 lah. Berkurang boleh jadi Allah akan padamkan. Allah boleh padamkan. Dah tekan 80, tapi boleh jadi Allah padamkan menjadi 70 saja. Kenapa menjadi 70? Sebagaimana diberitahukan pada malaikat. Kan adik bersyarat tadi. Jika silaturahim, ya panjang. Kalau tidak, dan itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itu dinyata oleh Allah. Dahulu telah kita pelajari dalam surah Ar-Ra'du. Ya. Dalam surah Ar-Ra'du ayat ke 38 dan 39. Ar-Ra'du 38 dan 39. Dalam surah Ar-Ra'du akhir ayat 38 Allah berfirman likulli ajalin kitab. Tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap ajal itu ada ketetapannya. Setiap kita ada ajal. Tempoh tamat. Expiry date. Dan tempoh tamat setiap sesuatu itu kitab sudah ada dalam ketetapan. Sudah ketetapan. Dan itu Allah saja Maha mengetahui. Tetapi Allah beritahu, ajal yang Allah tetapkan itu yamhullahu ma yasha. Allah boleh memadam, yamhu itu memadam apa yang dia kehendaki, wa yuthbit, dan Allah juga boleh tetapkan. Allah boleh tetapkan ajal yang ia telah tetapkan sendiri, tak tambah, tak kurang. Allah juga boleh yamhu. Yamhu itu maknanya memadam apa yang dia tetapkan. Di sinilah kemutlakan kehendak Allah. Allah bebas berkehendak, hatta termasuk apa yang dia tetapkan. Sebab kalau kita fikir begini ya mas sekalian, Allah sudah tetapkan, katalah 10, kenapa jadi 5, kenapa jadi 8 umpamanya. Itu maknanya tidak konsisten ya mas sekalian. Kalau kita berpikir itu maknanya Allah terikat dengan ketetapannya. Sehingga sekali menetapkan, kehendak Allah menjadi
tidak mutlak. Wahal kehendak Allah itu bersifat mutlak. Dia boleh menghendaki, menetapkan apa yang dia tetapkan, dan dia juga boleh menghendaki, menghapuskan apa yang dia tetapkan. Itulah namanya kemutlakan masyiah. Kemutlakan masyiah. Hanya kita tidak tahu apa yang Allah telah tetapkan. Malaikat pun hanya diberitahu bersyarat. Bila orang dibuat ini, akan begini. Biar begini, gini. Itu bezaan yang kedua. Jadi, yang pasti, kitab Allah, ilmu Allah, dan kitab Allah, itu jauh sebelum alam dicipta. Sebelum kita melakukan apa-apa. Sementara, rekod malaikat yang dilakukan oleh malaikat itu baru dilakukan selepas amal kita, selepas kita beramal. Selepas kita, jadi malaikat itu mengikutilah, istilahnya mengikuti apa yang kita buat ini. Kalau baik tulis baik, kalau tak baik tak baik. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Itu dalam ilmu Allah dan kita dalam ayat ini. Sebab ayat ini cerita tentang ilmu Allah dan kitabatullah. Dan yang hebatnya, apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah rekodkan ini, segala sesuatu yang istilah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, yakni apa namanya? Wa ma ya'zubu min ar-rabbika min mithqali dzarrah. Tidak terluput daripada pengetahuan Allah, tidak terlepas daripada kitab Allah, apa yang berlaku di bumi, alam rendah, dan apa yang di langit sana, walaupun hanya seberat darah. Sekecil apapun. Wala aswar, ada yang lebih kecil daripada darah. Atau lebih besar. Maknanya tidak yang terlepas. Masya Allah, ayat ini memberikan maklumat kauniyah, jemaah sekalian. Maklumat kauniyah. Sebab disebut dzarrah. Sebut dzarrah. Dzarrah ini jemaah sekalian sebenarnya apa namanya? Satu nama menunjukkan kepada benda yang paling kecil yang diketahui oleh seseorang. Kalaulah orang dahulu katalah memai dzarrah itu debu atau habuk, bukan pasir ya. Saya pernah dahulu semasa belajar, kata guru itu, dzarrah itu, orang dahulu mai dzarrah itu baik. Kalau rumah kampung, rumah orang kampung, orang dulu-dulu lah, yang ya satu tingkat, yang biasanya bumbungnya tidaklah rapat sangat. Jadi bila pukul 9 pagi, matahari cerah, ada sinar matahari masuk dalam rumah. Rumah tu gelap, pagi-pagi ada sinar pancar matahari masuk dalam rumah. Kalau kita masalah kan nampak tu, kan nampak ada macam yang benda yang berterbangan tu, berterbang. Itu dzarrah itu. Sangat kecil, kita tidak nampak dengan mata, baru setelah ada pancar matahari masuk baru nampak. Dia tidak boleh terus terbang ke atas hilang karena mungkin masih ada beratnya walaupun tidak seberapa. Tapi dia juga tidak boleh jatuh ke bumi, ya karena ringannya sehingga graviti bumi pun tidak memberi kesan kepadanya, tidak akan terus. Itu orang dahulu mempunyai dzarrah itu seperti itu. Tapi lagi-lagi dzarrah itu sebenarnya merujuk pada benda yang kecil yang diketahui oleh seseorang. Bila orang masa itu memahami dzarrah itu, benda itu ya tidak salah. Tapi bagi kita hari ini yang hidup pada zaman abad 21 ini, tentu benda yang paling kecil yang kita ketahui sekarang bukan itu. Itu masih terlalu besar karena mata kita masih nampak. Ya, masih nampak. Nah, dengan kemajuan teknologi, kita makin tahu, oh rupanya ada yang benda kecil lagi. Namanya Al-Jauharul Fardu. Kita kenal sebagai Al-Jauharul Fardu. Atom lah. Atom. Ataupun sebenarnya bahasa aslinya daripada kalimat apa namanya? Atomos. Dari bahasa Yunani kuno. Atomos. Yang maknanya tidak terbagi. Tidak terbelah.
disebut atom atau atomos bahasa asalnya, karena benda itu dipercaya tidak boleh dibagi, tak boleh dibelah. Tapi subhanallah, ya, dengan kecanggihan ilmu yang Allah berikan, rupanya atom pun masih boleh dipisah-pisahkan. Ada bagian-bagian, bukan daripada satu unsur saja. Kan begitu. Boleh lebih kecil lagi, karena atom yang dianggap paling kecil, yang tidak boleh dibelah, dibagi-bagi, rupanya masih ada 3 unsur. Di sana ada elektron, di sana ada proton, di sana ada neutron. Ada kecil lagi. Bahkan mungkin ada foton lagi, unsur yang paling kecil di antara unsur cahaya. Masya Allah. Jadi bila Allah berfirman, wala asghar, dan tidak lebih kecil, maknanya 15 abad yang lalu, Allah sudah memberi tahu kepada kita, yang baru kita ketahui sekarang, seakan-akan, wahai manusia, pada zaman Quran diturunkan, katalah, jika kamu anggap darah itu paling kecil, yakni tadi, abuk tadi, ketahuilah, sebenarnya bukan itu yang paling kecil. Ada asghar, ada yang kecil daripada itu. Ya, orang yang hidup pada masa itu Al-Quran, dia tidak tahu lagi apa yang lebih kecil daripada darah itu. Sebab darah mereka fahami abuk tadi. Bagi kita kata darah itu atom pemanya. Dan kita namakan atom, atomos, karena benda itu tak boleh dibagi. Pada mulanya orang percaya begitu. Lalu Allah beritahu pada kita, sebetulnya ada lebih kecil daripada atom itu. Ada lebih kecil lagi. Karena atom itu masih kamu boleh bagi-bagi. Nah, adakah pengetahuan kita terhadap benda yang paling kecil sekarang, katalah semacam atom? Atau bagian-bagian atom? Atau mungkin pada foton, umpamanya. Zarah asal yang bertanggung jawab lah untuk menghasilkan fenomena apa dipanggil elektromagnetik, umpamanya. Ya, tentu bukanlah. Sebab Allah kata, wala asghar. Kita tidak tahu, apalagi benda yang terkecil lagi dalam ciptaan Allah. Darah yang terkecil ini. Jangan-jangan nanti bila benda yang paling kecil dibelah lagi, dipisah, kita urai, menjadi kosong, menjadi tiada. Boleh jadi. Dan memang teori ilmu mengatakan begitu. Bila dibagi-bagi akhirnya menjadi tiada. Sehingga betul lah bahawa orang Islam percaya akhir-akhir salat jamaah percaya bahawa semua yang wujud itu berasal daripada tiada. Berasal daripada ketiadaan mutlak. Karena yang ada hanya Dia. Wal awal wal akhir. Segala sesuatu yang maujud rupanya berasal daripada ketiadaan mutlak. Kenapa? Karena yang ada hanya Dia. La ilaha illallah. Selain Dia tidak ada. Dengan kehendak Dialah akhirnya benda yang asalnya tiada tiba-tiba ada. Dari mana datanya? Pasti daripada Dia. Dan itu Masya Allah ilmu sekarang sudah mulai ke sana arahnya. Sudah mulai meyakini iya. Daripada tidak. Sebab bila dibagi-bagi atom dikecilkan lagi, diuraikan jadi kuak lagi. Jadi paling kecil. Akhirnya menjadi tak kemana. Nak katakan cahaya. Bukan nak katakan hilang. Karena sangat. Nah, daripada tiada itu namanya ketiadaan mutlak. Karena apa? Karena yang ada hanya Dia. Itu konsep tauhid yang paling, ya subhanallah, paling mudah difahami, diterima hatta oleh orang bukan Islam sekalipun. Allah sudah memberi isyarat dalam ayat ini, wala asghar. Dan tidak ada yang lebih kecil daripada darah yang kamu fahami sebagai abuk, atau darah yang kamu fahami sebagai atom, atomos. Ada yang lebih kecil. Itu pun Allah kata, aku mengetahui. Bagaimana sifat-sifatnya. Aku tahu dan aku telah tetapkan. Rekodkan. Baik. Untuk lebih jelasnya, ya ikuti saya kelas akidah
Itu berkaitan dengan akidah. Saya ingin menyampaikan ayat ini saja, poinnya ke situ. Pendalamannya lebih lanjut, ya saja dalam pelajaran akidah. Baik, sekarang jamaah sekalian, kita akan kaji ayat berikutnya. Ayat 62. 62, 63, 64. Nah, ini satu tajuk lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka berduka cita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yakni wali Allah itu ialah mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka sentiasa bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan sekarang, yang kini dan sekarang di alam dunia ini, dan juga di akhirat kelak. Di dunia dapat kabar gembira, pasti. Di akhirat pun dapat gembira, pasti. Karena mereka sudah bebas daripada takut dan sedih. Bila sudah dibebaskan daripada takut dan sedih, ya yang ada hanya kabar gembira ialah. Atau kegembiraan dapat diperoleh seorang jika orang itu sudah bebas daripada takut dan sedih. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian bagi ketetapan Allah. Ini dah keputusan Allah. Allah akan lakukan, Allah akan laksanakan, seperti itulah nanti. La tabdil. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang paling besar. Kejayaan yang paling besar bila seseorang itu sudah bebas atau dibebaskan oleh Allah kerana amalnya tentu daripada rasa takut dan sedih di dunia dan di akhirat, sehingga mereka layak mendapatkan busyra. Itulah kejayaan terbesar. Tidak lebih besar pada itu. Baik, jamaah rahimakumullah. Ayat ini cerita tentang Auliaur Rahman. Wali-wali Allah. Kerana di dalam Al-Quran ada dua jenis wali. Wali ini menurut Al-Quran terbagi menjadi dua. Satu namanya Auliaur Rahman, wali-wali Allah. Ini contoh Auliaullah Rahman. Yang kedua Auliaus Syaitan. Ada dua. Ayat ini cerita tentang Auliaur Rahman. Di dalam surah An-Nisa, coba jamaah rujuk, surah An-Nisa, ayat yang ke-76. An-Nisa 76. Coba lihat. Sudah? An-Nisa 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu mereka berperang di jalan Allah atau kerana Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berperang di jalan taghut. Jadi berbeza. Tentera mukmin bertembung dengan tentera kafir. Senjatanya mungkin sama. Tempatnya sama, masanya sama, bahkan mungkin bangsanya sama. Pada masa itu sama-sama bangsa Arab. Bahkan bangsa Quraisy mungkin. Pertembungan antara mukmin dan kafir di Badar. Bahkan ada mereka ini yang masih punya hubungan family. Ada hubungan anak dan orang tua, adik-beradik, sama. Dari segi zahir, muka lebih kurang sama. Tapi perbezaan yang paling mendasar, paling basic ialah satu, berperang. Niatnya. Apa motifnya? Satu, hendak membela Allah, agama Allah. Satu, membela taghut. Yang membela Allah itu namanya Auliyaur Rahman. Sementara yang membela taghut itu qatilu auliya asyaiton. Ini dia. Perangi oleh kamu, wahai wali-wali Allah, akan wali-wali setan. Auliya asyaiton. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amat sangat lemahnya. Jadi saya simpulkan saja secara mudah. Wali ikut Al-Quran ada dua. Satu, wa auliyaur rahman, auliyaullah. Yang kedua, auliyaus syaitan. Ayat ini bicara tentang auliyaur rahman. Kalau kita sudah mengenal auliyaur rahman dan ciri-cirinya yang tak sama dengan ciri-ciri auliyaur rahman, itulah auliyaus syaitan. Senang aja nak kenal. Kenal yang satu pasti yang sebab lawan dia. Lawan dia. Paling senang. Bila sesuatu yang berlawanan, kita sebenarnya hanya cukup mengenal satu saja. Karena yang satu kebalikan dia. Tak susah kita hendak mencari mana kiri kalau kita tahu mana kanan. Senang. Tak susah kita nak tahu, nak cari mana arah timur kalau kita sudah tahu mana barat. Sudah. Tahu barat pasti tahu timur lah. Tahu utara pasti tahu selatan. Tahu atas pasti tahu bawah. Jadi cukup kenal yang satu sudah. Ini cara yang mudah. Di ayat ini Allah cerita waliyullah, auliyaullah, auliyaur rahman. Nyawa sekalian, pertama saya ingin sampaikan dari segi bahasa. Aulia itu jamak daripada waliyun. Waliyun jamaknya aulia. Wali aulia. Daripada wala yali. Fi'il madinya wala, mudhari'nya yali. Wala yali. Yang dari segi bahasa, wala yali itu maknanya ada tiga paling tidak. Makna pertama, wala yali yakni qaruba, dekat. Dekat. Wala yali maknanya dekat. Makna yang kedua, wala yali maknanya menyayangi, mencintai, mengasihi. Dan makna yang ketiga, wala yali maknanya melindungi atau membela. Dan yang semakna dengannya. Dekat, menyayangi, melindungi, atau membela. Jadi kalau dari segi bahasa, wali maknanya orang yang dekat, yang menyayangi, mencintai, dan yang melindungi atau membela.
Bila dirangkai dengan kalimat Allah, waliullah, dari segi bahasa maknanya orang yang dekat dengan Allah, orang yang sangat mencintai Allah, dan orang yang membela agama Allah. Itu waliullah. Karena dia dekat dengan Allah, Allah pun dekat dengan dia. Karena dia mencintai Allah, maka Allah pun mencintai dia. Karena dia membela Allah, maka Allah pun bela dia. Itulah waliullah dari segi bahasa. Nah, dari segi bahasa yang berdasarkan perbuatan ini, tidak mudah, tidak susah kita memahami waliyu syaitan. Kalau itu wali syaitan apa? Wali syaitan yakni orang yang dekat dengan setan, menyayangi syaitan, melindungi kepentingan setan. Ya, wali setan itu. Itu dari segi bahasa. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kita tentang balasannya dahulu. Sekaligus ini adalah bukan sekadar balasan, tanda bahkan. Tanda yang daripada segi balasan Allah, yakni apa? Dibebaskan daripada rasa takut dan rasa sedih. Takut dan sedih. Imam Al-Qurtubi mengatakan, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim ay fil akhirah wala hum yahzanun ay li faqdid dunya. Waliullah, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, la khaufun alaihim, tiada takut atas mereka itu maknanya di akhirat. Menghadapi kematian, pindah daripada alam dunia ke alam barzah, terus akhirnya ke akhirat, tidak ada rasa takut. Kerana Allah telah memberi jaminan kepadanya kebahagiaan di alam barzah. Kebahagiaan di alam akhirat. Jadi menghadapi kematian jumpa Allah tidak ada rasa takut. Dan itu ada dalam hadis Nabi. Mungkin dalam bab kematian sudah saya sampaikan. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah pun suka nak jumpa dia. Siapa yang tak suka jumpa Allah, Allah pun tak suka. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasul, macam mana semua kita tak suka mati? Macam mana tu? Mana adakah Allah tak suka kita? Bukan begitu, Aisyah. Orang mukmin bila hendak meninggal dipanggil sa'atul ikhtidar. Orang mukmin sa'atul ikhtidar itu diperlihatkan semua ganjaran-ganjaran, tempat tinggalnya, ganjaran yang Allah pernah janjikan, diperlihatkan padanya. Sehingga semua yang Allah sediakan di alam barzah dan surga itu semua menarik belaka. Menarik dia. Akhirnya dia ingin segera jumpa Allah. Rasa takut tidak ada. Kerana, bahasa mudahnya, masa depannya di akhirat terjamin. Tak ada rasa khawatir. Takut itu kan kerana tidak tahu, tidak pasti di sana lebih senang atau lebih susah. Lebih teruk lagi jika dia diperlihatkan di sana lebih susah. Itu pasti takut. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Wala yahzanun, dan mereka tidak sedih kehilangan dunia. Lifaqdid dunia. Meninggalkan dunia, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerjayanya, meninggalkan apalah yang ada di semasa hidupnya. Sedikit pun tidak rasa sedih. Tidak rasa terkilan sedikit pun. Apalagi orang yang seperti ini tahu benar nilai dunia yang akan ditinggalkan tidak ada artinya dengan ganjaran akhirat yang sudah diperlihatkan. Nah, ini yang tahu ini hanya orang yang sudah bergelar wali, yang merasai. Orang lain tidak tahu sebab ini kaitannya dengan hati seseorang itu. Inilah yang susahnya ya. Jadi adakah orang itu takut atau tidak? Ya mana tahu yang punya diri. Orang boleh saja mendakwa, ai tak takut, ai tak sedih, boleh saja. Boleh saja.
Ada orang yang mungkin kita fikir hidupnya susah, menderita. Kita yang kata dia susah. Tapi yang punya diri, Masya Allah, bahagia. Bahagia. Kita yang melihat orang tu tak takut ke? Kalau air seorang diri macam takut. Dalam keadaan macam ini macam mana lah menyalin kehidupannya. Kita aja yang kita kata, kita takut dan kita fikir bila kita takut, orang lain pun takut juga menghadapi masalah. Kita tak tahu dia sebenarnya sama sekali tidak rasa menghadapi dunia dan isinya. Menghadapi kematian sekalipun. Sedih pun tidak ada. Sebab ini kaitannya dengan apa yang ada dalam hati dia. Memang tidak boleh kita fikirkan. Rasa kan tidak boleh kita jelaskan pada orang ya mas sekalian ya. Ini kaitannya kan dengan rasa. Itu kerja hati, bukan kerja akal. Saya selalu mencontohkan. Siapa di antara kita yang mampu menjelaskan pedasnya cili kepada orang yang tak pernah makan cili? Coba. Kita makan cili, cili pedas. Lalu kita jelaskan bagaimana pedas itu kepada orang yang tak pernah gigit cili. Saya ingat profesor mana pun tak mampu nak menjelaskannya. Pedas itu tahulah, pedas itu macam mana nak jelaskan? Dan nak rasakan pedasnya cili, tak perlu pergi ke makmal buat kajian lama-lama, gigit aja. Suruh dia rasa. Bila rasa baru, macam mana? Pedas? Oh ya pedas. Tolong jelaskan pada saya macam mana pedas? Dia pun bingung juga. Inilah agama Islam yang dibuat oleh Nabi. Amalan itu hendaklah sampai kepada rasa. Kepada rasa. Allah suruh solat, tujuannya li zikri. Supaya kita sentiasa ingat kepadanya. Sudahkah kita merasakan yang hidup kita ini sentiasa ingat? Jamaah sekalian, zikrun maknanya ingat, ya li zikri itu ingat. Tapi ada yang menarik. Bila Allah suruh kata udkurullaha katsira, ingatlah kamu pada Allah, subhanallah Allah banyak-banyak. Makna ingat di situ tidak semestinya mengingati selepas kita lupa. Okey, kalau orang itu lupa, lalu Allah kata udkurni, ingatlah kamu aku, mana suruh ingatlah karena asalnya lupa. Tapi bagaimana jika orang itu tak pernah lupa Allah? Orang yang tak pernah lupa Allah. Apalagi sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Orang mukmin manalah lupa Allah. Jika mereka tak pernah lupa Allah, kenapa Allah masih suruh uzkuruni? Wahai orang mukmin, ingatlah kamu. Apa makna menyuruh orang ingat? Apa makna menyuruh orang yang tak lupa untuk ingat? Yang disuruh mengingat itu kan orang lupa. Kalau orang dah tak lupa, kenapa disuruh ingat? Di sini ada makna zikrun lebih tinggi. Bukan saya mengingati karena lupa, tapi zakarah maknanya merasakan hudurullah, ma'iyatullah. Merasakan kehadiran Allah dalam hidup, merasakan kebersamaan Allah dalam hidup. Itu zikir. Pertanyaannya, Allah suruh kita solat, aqimis solat li zikri dalam surah Toha. Dirikan solat untuk sentiasa zikir. Zikir itu bukan suatu ingat karena kita lupa. Yang lebih tinggi, supaya kita sentiasa merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Merasakan ma'iyatullah dalam segala gerak-gerik kita. Atau dalam bahasa yang ringkas, muraqabah. Kalau tidak mampu musyahadah, muraqabah. Nah, tentang merasa kehadiran Allah, merasa ma'iyatullah, muraqabah, itu kan bukan boleh difikir dan sekalian. Itu kaitannya dengan rasa. Orang yang sudah merasakannya pasti tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Ya pasti tenang. Yang merasakan, yang belum merasakan masih, macam mana? Nah inilah agama Islam, taklif yang Allah berikan kepada kita ini, tidak harus sekadar
Tidak harus sekadar semata-mata kita buat sebagaimana yang disuruh, selesai. Tidak. Tapi Allah suruh kita melakukan perintahnya, dia memberikan kesan apa yang kita rasa dalam hati kita. Sebab termasuk balasan besar bagi wali Allah, itu kaitannya dengan apa yang dirasa. La khauf. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu tinggi sekali itu ganjaran itu. Ya. Bukan hanya semata-mata apa ya. Okey, ganjaran Allah jamaah sekalian ya, memang berperingkat-peringkat. Ganjaran kan, reward kan berperingkat. Penghargaan kan berperingkat. Ya, macam kalau kita orang berjasa pada negara, kan dapat peringkat berperingkat-peringkat ya. Mungkin daripada yang paling rendah, yang tidak membawa gelaran apa-apa, tapi dapat peringkat juga, penghargaan juga dari kerajaan. Hinggalah mungkin peringkat yang paling tinggi yang membawa gelaran tun umpamanya, kan peringkat-peringkat. Nah, balasan pun berperingkat-peringkat juga. Contoh, kalau kita buat ini, kata laki-laki, kemudian bagi sihat, balasan juga. Balasan juga. Tapi ada yang tinggi, termasuk balasan yang tinggi, hasil hak ibadah hamanya, bila orang itu dibebaskan daripada rasa takut dan rasa sedih. Dunia, akhirat. Dan bila bebas rasa takut dan sedih sudah ada, berhak ia mendapatkan busyra, kabar gembira. Ni apa namanya? Yang Allah sebutkan dahulu. Jadi apa ya? Saya kata lebih jamaah sekalian, sebab ayat yang ke-63 itu baru Allah memberitahu siapa waliullah. Ayat 62 Allah cerita wali Allah dan Allah beritahukan ganjarannya. Sementara ayat 62 3 Allah jelaskan siapa wali Allah, itu sifat-sifatnya. Ada ganjaran disebut dahulu, baru disebut sifat orang itu. Ini luar biasa, ini terbalik. Sepatutnya kan wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan bila mereka sudah beriman bertakwa, maka tiada akan begitu susunan sepatutnya. Ibarat inilah sebagai contoh. Ini adalah murid yang terbaik di sekolah ini. Maka pihak sekolah akan memberikan hadiah. Itu kan hadiahnya. Ini murid adalah murid yang terbaik dan dapat hadiah seperti ini. Lalu yang lain pun bertanya, apa tanda-tanda dia baik? Tanya kita kan. Apa tanda-tanda dia baik? Baru disebutkan, dia baik karena ini bla 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 dan seterusnya. Jamaah sekalian. Ini susunan yang kaitannya dengan balaghah ya. Boleh dilihat dalam ilmu balaghah. Ada semacam apa ya istilahnya takdim dan takhir. Mungkin yang pernah belajar balaghah masih ingat itu ada istilah takdim dan takhir. Jadi maksud saya kalau ikut susunan biasa, yakni inna awliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kalau ikut susunan biasa. Kemudian baru la khaufun alim walahum yahzanun. Tapi tidak, la khaufun alim walahum yahzanun didahulukan, alladzina amanu wa kanu yattaqun dikemudiankan. Sedangkan kalau ikut susunan biasa, alladzina amanu wa kanu yattaqun didahulukan, sementara la khaufun alim walahum yahzanun dikemudiankan. Itu ada asrar al-balaghiyah, itu ya mungkin yang dahulu pernah belajar balaghah boleh rujuklah catatannya tentang apa namanya at-taqdim wa takhir. Insyaallah di sana dapat membantu rahsia ini. Baik. Kemudian ciri waliullah sebenarnya tidak banyak. Dalam ayat ini wali auliya rahman itu ciri aja dua saja. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman dan takwa. Semua ulama tafsir jamaah sekalian menyatakan waliullah itu cirinya ikut Al-Quran, Auliyaur Rahman ikut Al-Quran itu hanya dua aja.
mukmin dan muttaqin. Al-mu'minun dan al-muttaqun. Tidak lebih daripada itu. Artinya apa? Setiap orang mukmin yang meyakini adanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dan juga rukun iman yang lain, yang 6 tuh. Dan dia bertakwa. Bertakwa itu sebenarnya bahasa tepat daripada waqayaki wikoyah ya mas sekalian, maknanya menjaga, memelihara. So takwa itu sebetulnya yakni menjaga diri. Pengertian takwa dari segi bahasa, menjaga diri daripada melakukan perbuatan yang mengakibatkan kemurkaan Allah. Itu takwa. Sama ada kemurkaan di dunia berupa musibah atau kemurkaan di akhirat berupa azab. Jadi orang takwa itu orang yang punya kawalan diri yang sangat kuat. Dia tidak akan melakukan perbuatan jika melakukannya, jika perbuatan itu dilakukan akan mengakibatkan kemurkaan Allah. Jadi dia sentiasa melindungi diri daripada kemurkaan Allah. Sedangkan yang mengundang kemurkaan Allah itu ialah hanya ada 2. Yang mengundang kemurkaan Allah itu sebenarnya hanya ada 2 kalau ikut Al-Quran. Satu, yakni tinggal yang disuruh. Yang kedua, langgar yang ditegah. Tidak ada yang lain. Sebab itu takwa Nabi kata, hahuna, hahuna, hahuna. Di sini, di sini, di sini. Takwa itu termasuk amalul qulub. Amalul qulub. Lalu terjemahkan melalui amalan yang nyata. Ketika ia tinggal larangan, ketika ia melakukan suruhan, semata-mata karena imannya kepada Allah. Jadi hubungannya memang sangat erat antara iman dan takwa. Sangat erat sekali. Kalau takwa tadi kaitannya dengan amalan, karena takwa yakni menjaga diri daripada melakukan perkara yang mengakibatkan kemurkaan Tuhan. Ima tinggal perintah, wa ima langgar larangan. Tapi tidak cukup punya itu. Sebab niat meninggalkan larangan, niat melaksanakan suruhan, mesti semata-mata karena imannya pada Allah. Dan tidak ada karena yang lain. Jadi, kedua-duanya boleh dibezakan, tapi tak boleh dipisahkan. Itulah waliullah. Mukmin dan muttaqin. Iman dan takwa. Nah, dari ayat ini bermakna kita boleh berkesimpulan begini. Setiap orang mukmin dan muttaqin, setiap orang yang beriman pada Allah dan telah berusaha melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, ia adalah waliullah. Saya ulangi. Setiap orang mukmin yang beriman pada Allah dan bertakwa, meninggalkan larangannya, melaksanakan suruhannya, ia adalah waliullah, wali Allah. Boleh dan berhak dipanggil waliullah. Setiap orang mukmin. Jadi waliullah ini bukan sebagaimana satu kumpulan elit, sebagaimana Nabi umpamanya. Kalau Nabi dan Rasul itu pilihan Allah. Itu pilihan Allah. Dan jumlahnya pun Allah sahaja yang maha mengetahuinya. Tidak lebih, tidak kurang. Itu pilihan Allah. Bahkan Nabi tidak pernah menjadi menabi, menjadi dapat makom Nabi, tidaklah melalui usaha dan upaya, berusaha bersungguh-sungguh supaya jadi Nabi. Tidak ada. Jadi jumlahnya terhad. Sementara waliullah itu jumlahnya boleh bertambah, boleh berkurang. Karena waliullah yakni terserah usaha kita. Jika kita memilih jadi orang mukmin dan melaksanakan suruhan serta menekan larangan Allah, maka kita layak dipanggil waliullah. Siapapun dia. Hanya sahaja. Hanya sahaja.
Kerana keimanan dan ketakwaan seseorang itu berbeza-beza. Ada yang iman dan takwanya tinggi, ada yang rendah, ada yang kuat, ada yang lemah. Saya ulangi, kerana keimanan dan ketakwaan seseorang itu berbeza-beza antara satu dengan lainnya, maka tingkat kewaliannya pun berbeza-beza. Saya ulangi, setiap orang mukmin dan mutakin layak dipanggil waliullah. Okey, layak dipanggil waliullah. Kerana tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang itu berbeza-beza, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kuat, ada yang lemah, maka tingkat kewaliannya pun berbeza-beza. Ini bermakna semakin tinggi iman seseorang, semakin meningkat ketakwaan seseorang, maka tingkat kewaliannya pun meningkat. Makin naik. Sebaliknya, bila tingkat keimanannya, tingkat ketakwaan menurun, maka tingkat kewaliannya pun turun. Karena makin turun, maka tingkat kecintaannya pada Allah, tingkat kedekatannya kepada Allah, tingkat perlindungan Allah pada ya makin kurang. Tapi kalau makin naik, maka cintanya pun makin naik, kedudukannya makin dekat. Makin dekat, karena iman makin dekat, maka nanti apa dipanggil karomah, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada orang ini pun semakin meningkat. Itulah. Makin tinggi imannya, makin meningkat takwanya, tingkat kewaliannya meningkat. Bila tingkat kewalian meningkat, kedekatan Allah meningkat, nanti karomah yang Allah berikan pun lebih besar. Sementara bila makin turun imannya, makin turun takwanya, maka kewaliannya pun turun, dan karomah yang Allah berikan pun makin kurang, makin sikit. Sayang Allah makin kurang. Karena makom orang itu makin jauh. Dan termasuk karomah, kemuliaan, yang Allah anugerahkan kepada walinya, yang tingkat kewaliannya tinggi, kerana tingkat keimanan dan ketakwanya pun tinggi, disebutkan dalam ayat ini. Bebas daripada takut dan sedih. Dunia, akhirat. Bahkan mereka berhak mendapatkan al-busyra. Subhanallah. Luar biasa itu. Itu adalah apa namanya? Karomah istilahnya. Dipanggil karomah. Jadi jangan kita fahami pertama, jangan kita membayangkan bila sebut waliullah lalu terbayang macam mana ya? Katalah begini ya Mas Kian, kalau saya kata umpamanya ini sekadar contoh ya. Kalau saya kata, ya Mas sekalian, di kampung saya ada waliullah pokoknya. Di kampung saya ada seorang wali. Agak-agak yang terbayang oleh kita apa agaknya? Macam mana orang itu? Kan ramai orang membayangkan. Agaknya macam mana kalau ditanya orangnya dah berumur atau masih muda? Oh, orang sudah tua. Agak-agak dia apa tu? Pakaiannya macam mana? Pakai t-shirt atau pakai jubah? Oh, pakai jubah. Macam mana? Dia tinggalnya lebih banyak di pasar berniaga atau di masjid? Ya pasti di masjid sebab waliullah. Waliullah. Agak dia apa? Makanan dia makan apa ni? Nasi Arab atau tamar? Ya mungkin lebih banyak tamar lah sebab waliullah. Jadi kita sudah istilahnya membayangkan waliullah itu seperti itu. Oh tidak, setiap orang mukmin, orang mutakin itu waliullah. Waliullah.
Dan karamah tertinggi, termasuk karamah yang tinggi yang Allah berikan kepada waliullah, bebas daripada rasa takut. Dan juga rasa sedih. Ima di dunia, wa ima di akhirat. Bukan perkara-perkara yang pelik. Bukan perkara-perkara yang pelik. Ini yang apa namanya kadang-kadang Masya Allah disalahfahami ya, oleh apa namanya setengah kita. Saya masih ingat ucapan Imam Asy-Syafi'i ya. Ucapan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ya seorang Muhammad di sini kan dapat gelaran Ansarus Sunnah ya. Ansarus Sunnah. Penolong sunnah. Pembela sunnah Nabi. Itu gelaran yang diberikan pada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Asy-Syafi'i. Karena beliau sangat kuat berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Laits, Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, dia pernah berkata, aku pernah jumpa As-Syafi'i dan aku berkata kepadanya, inna sahibana Al-Laits kana yaqul idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taghtaru bihi hatta tu'ridu amrahu 'ala kitab was sunnah. Kata Yunus kepada Imam Syafi'i, wahai Tuan Syekh, kawan kami, saudara kita, namanya Al-Laits tu, dia pernah kata begini, apabila kamu melihat ada seseorang boleh berjalan di atas air, maka jangan kamu terpedaya. Kamu jangan tertipu, yang itu waliullah. Sehingga kamu menilai ibadahnya itu menepati Quran dan sunnah atau tidak. Imam Laits kata begitu kepadaku. Kalau ada orang boleh berjalan di atas air, jangan terpedaya, jangan cepat-cepat kamu yakin itu waliullah. Sebelum kamu nilai dahulu amal ibadahnya selari atau tidak dengan Quran dan sunnah Nabi. Apa jawaban Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bukan menolak, bukan juga mengiyakan. Bahkan Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i qasural Laits. Nampaknya Laits masih kurang katanya. Qasura itu masih kurang. Bukan begitu. Itu betul tapi masih kurang. Imam Syafi'i kata, bal. Tapi yang betul ialah, yang sempurna ialah, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taghtaru bihi hatta tu'radu amrahu 'ala kitab sunnah. Bahkan yang betul, yang tepat, yang sempurna ialah apabila kamu melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara. Ditambah, dan terbang. Bukan hanya berjalan di air, kalau perlu terbang di udara. Jangan kamu terpedaya. Jangan kamu cepat-cepat yakin itu waliullah. Sehingga kamu nilai sesuai atau tidak amalnya itu dengan Quran dan hadis Nabi. Fahaman Imam Syafi'i ini jamaah sekalian betul-betul menepati apa kata Quran yang sedang kita pelajari ini. Sesuatu yang aneh yang boleh dilakukan oleh seseorang tidak boleh dengan secara automatically dijadikan tanda aras untuk menentukan orang itu waliullah ataupun bukan. Saya ulangi. Sesuatu yang luar biasa, yang aneh dilakukan oleh seseorang, tidak secara otomatik menjadi tanda aras, menjadi bukti bahwa orang itu termasuk waliullah.
Bukan. Imam Syafi'i tak kata begitu. Itu salah, kata Imam Syafi'i. Sebab waliullah atau tidak bukan terletak pada keajaiban, keanehan, perbuatan yang dilakukan atau tidak. Penilaian waliullah itu terletak pada amalnya, ibadahnya, sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau ikut Al-Quran, amanu wa kanu yattaqun. Ada tak itu? Jika ia beriman sebagaimana yang Al-Quran suruh, ia beramal soleh, bertakwa sebagaimana yang Nabi ajarkan, itu waliullah. Walaupun mungkin dia tidak boleh terbang di udara dan tidak boleh berjalan di atas air. Itulah waliullah. Apalagi ia boleh berjalan di atas air, terbang di udara dengan izin Allah. Itu lagi jelas, itu waliullah. Tapi bukti kebenarannya bahwa ia waliullah bukan pasal kemampuannya terbang di udara atau berjalan di atas air. Bukti kebenaran kewaliannya yakni pada amalnya menepati Al-Quran dan hadis Nabi. Masya Allah. Hebat itu Imam Syafi'i memberikan garis panduan. Bermakna kalau orang tu amalnya rusak, bahkan kadang-kadang dia itu waliullah lah, waliullah. Sebab semua yang dia cakap betul belaka, dia boleh meramal apa yang akan berlaku. Tapi betul, orang tu memang tak pernah solat. Semua orang kampung tak pernah tengok dia solat. Dia memang tak solat. Puasa Ramadan pun tak puasa. Bahkan seringkali nampak macam orang mabuk karena dia minum tuak umpamanya. Tidurnya pun di tepi jalan dia. Mandi pun macam tak pernah. Tapi, Masya Allah lah. Dia tiba-tiba boleh berjalan, hujan tak basah. Katanya. Itu waliullah. Itu bukan waliullah. Itu wali syaitan. Habis kalau wali syaitan macam mana boleh hujan tak basah? Itu istidraj, bukan karomah. Tapi orang kadang-kadang terpesona dengan lahirnya tadi. Asal pelik, asal ajaib, asal aneh. Ini mesti waliullah. Sehingga ramai pengikutnya. Ini bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Karomah tidak semestinya dia masih pegang api, tidak terbakar tangannya. Bukan. Karomah yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasihnya, takkanlah hanya setakat bila hujan tak basah. Apa untungnya bila kita orang hujan tak basah? Dan apa ruginya bila hujan kita basah? Kan tak rugi apa-apa. Kalau takut basah, bawa payung. Itu saja. Tapi untung dia tak perlu bawa payung. Apa susahnya bawa payung? Takkan karomah hanya seremeh itu? Takkan karomah hanya seremeh itu? Ya, dia karomah sebab apa dia wali. Macam mana tahu? Tu tengok tu. Minum kopi yang dibancuh tak masih berlega-lega, diminum itu. Elok, tak sakit. Tak sakit, tak terbakar pun lidah dia. Dia minum kopi panas. Itu waliullah tu. Macam mana awak tahu dia Allah? Dia makan, dia minum. Yang kenyang kawan yang duduk depan. Itu sihir, itu bukan waliullah. Dia yang minum, orang lain yang kenyang. Dikata itu waliullah. Masya Allah. Dia waliullah, dia boleh berjalan di atas api. Itu ada dalam acara apa tu? Tai Pusam ke apa tu, ada orang jalan atas bara api. Takkan itu waliullah? Takkan itu waliullah? Boleh berjalan di atas api. Bahkan ada yang ditanam hidup-hidup dan tak mati. Betul kata Imam Syafi'i. Kamu jangan kagum, jangan tertipu, terpedaya dengan benda-benda pelik yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga kamu cepat-cepat meyakini itu waliullah. Hanya karena dia boleh terbang di udara. Karena ia boleh berjalan di atas air. Karena ia boleh berjalan di atas api banyak. Atau apa sajalah. Bukan itu ukurannya. Tapi kamu kena lihat dahulu amal ibadahnya,
kehidupannya selari atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila orang sudah ikut Sunnah Nabi, ikut Al-Quran, kata Allah, kata Rasulullah, bahkan kata Imam Syafi'i dan imam yang lain, itulah waliullah, walaupun dia tidak boleh menyeberangi Selat Melaka tanpa kapal. Tak apalah. Tak apa. Walaupun pegang api masih panas, tak apa. Jangan, kalau takut panas jangan pegang. Walaupun bila hujan masih basah, tak apa. Dia waliullah. Sebab karamah yang Allah berikan kepada kekasihnya yang sangat disayangi, tentu bukan hanya sekadar hujan tak basah. Namanya karamah. Takkan Allah bagi karamah pada kekasihnya hanya berupa hujan tak basah. Boleh berjalan di atas api. Lalu buat apa-apa istimewanya berjalan di atas api? Kan banyak jalan yang tak ada api. Tapi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Masya Allah. Mereka itu bebas daripada rasa takut dan sedih. Dan sedih. Jamaah sekalian, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Tafsirul Quranil Azim, beliau menyatakan yukhbirullahu ta'ala anna awliya'ahu humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa wali-walinya adalah orang-orang mereka yang beriman dan mereka bertakwa. Kama fassarahum rabbum, sebagaimana Allah sendiri yang mentafsirkannya. Saya ulangi. Ini penekanan Ibnu Katsir, yakni bahawa wali Allah itu yakni orang beriman dan orang bertakwa. Siapa kata begitu? Allah sendiri yang kata. Allah sendiri yang kata wali-waliku adalah orang beriman. Betul? Sudah, kita terima itu. Jangan cari definisi pengertian yang lain. Kalau kita kata siapa wali Allah, tanya kepada Allah. Dan Allah memberi jawaban, waliku adalah orang mukmin dan orang muttaqun. Ai fa kullu man kana taqiyan, maksudnya tiap-tiap orang yang mangkana mukminan taqiyan, siapa yang beriman dan bertakwa, kana lillahi waliyan, adalah dia waliullah. Semakin meningkat kewaliannya, semakin tinggi karomahnya. Dan karomah yang diberikan yang paling tinggi dalam ayat ini, la khaufun alaihim, tiada ketakutan atas mereka, fima yastaqbiluna min ahwalil qiyamah. Tak ada rasa gentar dan takut menghadapi huru-hara hari kiamat kelak. Walahum yahzanun, dan mereka bebas daripada rasa sedih. Ala ma wara'ahum fid dunya. Ala ma wara'ahum, terhadap dunia yang akan ditinggalkannya. Orang seperti ini benar-benar pilihan Allah. Ada satu hadis jemaah sekalian. Betul, waliullah itu sebenarnya ya, ini bermakna sifat umum lah. Bersifat umum. Kalau sebut waliullah, semua yang beriman, mana para nabi waliullah. Nabi pasti waliullah. Karena nabi kekasih Allah. Bebas daripada rasa takut. Sahabat-sahabat nabi waliullah. Gitulah. Jadi waliullah ini bukan gelaran kepada orang tertentu. Semua orang berhak. Mulai pada yang paling tinggi, tingkat kewalian yang paling tinggi, para nabi lah. Tingkat kewalian yang paling tinggi, para nabi. Tingkat kewalian yang paling rendah, ya mungkin kita, sebab kita orang mukmin dan orang bertakwa yang imannya, takwanya masih boleh naik turun. Nah, tentang orang-orang ini sama sekalian, walaupun tentulah yang mencapai makom yang paling tinggi, yakni para nabi, dari segi wilayahnya, saya ingin bacakan hadis
Satu hadis saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan dinilai hasan oleh Imam Nasiruddin Albani. Daripada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Berkaitan dengan ayat ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna min ibadillahi ibadan. Kata Nabi, sesungguhnya ada daripada kalangan hamba-hamba Allah ini, hamba-hamba yang mahum bi anbiya wala syuhada. Mereka ini bukan para nabi dan mereka ini bukan syuhada. Ada dari kalangan hamba Allah, mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada. Tetapi yang bituhumul anbiya wa syuhada yaumil qiyamah. Mereka ini dicemburui. Saya gunakan istilah. Mereka dicemburi oleh para nabi dan para syuhada. Maknanya para nabi dan para syuhada pun jelaslah cemburu, bukan jelas, cemburu. Dia bukan nabi, dia bukan syuhada. Tapi para nabi dan syuhada pun cemburu pada hari kiamat. Limakanihi minallah. Karena makom dan kedudukannya di sisi Allah. Masya Allah. Qila, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhbirna manhum wa ma'amaluhum fala'allana nuhibbuhum. Ya Rasulullah, tolonglah kabarkan kepada kami siapa mereka itu dan apakah amalan-amalan mereka supaya kami bolehlah mencintai mereka dan mengikuti amal mereka. Nak jadi nabi kan tidak mungkin. Nak jadi syuhada namanya peluangnya nipis. Apalagi negara yang aman. Kan nipis sekali. Tidak semua syuhada. Jadi Nabi bagi peluang. Nak jadi nabi peluangnya tertutup. Nak jadi syuhada mungkin peluangnya tidak ada. Tidak semua jadi syuhada. Lalu Nabi memberitahu kita. Nah ada peluang yang ketiga. Yang tak kalah hebatnya. Orang-orang ini, para nabi dan syuhada pun cemburu. Akhirnya sahabat pun naklah, ya Rasul, tolong beritahu kami ya, siapa mereka itu. Apa amalan mereka, supaya kami boleh mengikuti dan mencintai mereka. Qala, lalu Nabi bersabda, hum qaumun tahabbu fillah. Mereka itu adalah kaum yang saling cinta, mencintai, kasih, mengasihi, hormat, menghormati, tolong, menolong sama mereka. Fillah, semata-mata kerana Allah. Masya Allah. Dalam pergaulan, menghormati, menghargai, memberi, menegur, mengapa, semata-mata kerana Allah, bukan kerana selainnya. Dia hormat orang itu bukan karena pangkat dan darjah kedudukannya, bukan karena hartanya. Tapi semata-mata karena Allah, sama seorang mukmin. Ala ghairi fillah ala ghairi arhamin bainahu, bukan karena ada hubungan sanak saudara. Bukan karena ada hubungan rahim. Wala amwalin yata'atawna fiha, dan bukan karena hartanya. Bukan karena orang itu bagi dia banyak pertolongan, lalu dia sayang dia. Apabila dia sudah tidak dapat bantuan lagi, lalu dia tolak dia. Bukan. Dapat ke tak dapat ke, diberi ke tak diberi ke, ada hubungan family atau tidak ke, dia mukmin. Dia hormati, dia sayang. Fillah. Fa wallahi inna wujuhahum. Demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka lanurun, cahaya di akhirat. Wa innahum ala manabir min nurin, dan mereka berdiri di atas minbar-minbar yang terbuat dari cahaya. La yakhafun, mereka tidak takut sesuatu pun. Idza khafan nas, ketika seluruh manusia ketakutan saat itu. Wala yahzanun idza khazinan nas, dan dia tidak sedih ketika ramai orang sedih. Lalu baginda membaca ayat ini, ala inna awliya Allah la khaufun alim wa lahum yahzanun. Kalau ikut hadis ini, nak jadi wali Allah, syaratnya satu rupanya.
cinta mencintai, tolong menolong, bergaul samanya semata-mata karena Allah, bukan ada niat lain. Semata karena Allah itu iman lah, kan? Karena iman. Berbaik sama manusia, itulah takwa. Sama penjelasan Nabi diringkaskan dalam ayat ini. Dan ini peluang kepada siapa saja. Sebab nak jadi Nabi peluangnya tertutup. Nak jadi golongan syuhada mungkin peluangnya kecil, tidak ada. Hingga mati. Satu aja peluang yang Nabi berikan, yang tak kalah hebatnya. Bahkan di akhirat, makom orang-orang ini, wali ini, dicemburi oleh para Nabi. Dan Rasul, Masya Allah, hebat orang itu, cemburu kami. Dapat makom itu, apa amalan dia? Rupanya yakni, at-tahabu fillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawna fiha. Mudah-mudahan kita mengambil peluang dan memanfaatkan peluang ini untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya agar ianya memberikan manfaat kita dunia dan akhirat. Siapalah yang tidak mau jadi wali Allah. Dan alhamdulillah semua kita sebenarnya sudah bergelar wali Allah, tinggal kita berusaha meningkatkan tingkat kewalian kita dengan cara meningkatkan kualiti iman dan kualiti takwa kita. Ya sekalian, untuk masa petara itu saya yang saya sampaikan. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan kita dan Allah mudahkan segala usaha kita. Itu dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.